saya ditunjuk, saya harus punya semacam tata krama untuk tidak bicara substansi. Hampir semuanya setuju, tapi level reformasinya di mana? Yang banyak dari itu hedonis. Iya, Hedonis, bukan karena kebutuhan operasional kurang, itu hedonisme banyak sekali di kalangan mereka. Kalau saya ya, itu pengaruh politik. Orang-orang sipil aja kita saja yang sering juga menggoda polisi agar berlaku tidak baik. Pemirsa, kita bertemu kembali di Kardi Ilyas Club. Malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa belakangan ini. Kenapa? Karena disebut-sebut beliau ini akan memimpin tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Tapi sebagai apa aja kita belum tahu. Beliau juga belum tahu. Apa ketua, apa penasehat, apa anggota. Ya. Pak Mahfud pengalamannya sangat panjang ya. Menteri Menko Polhukam, Zaman Gus Dur, Menteri apa Pak Mahfud? Menteri Pertahanan. Dan tentu saja sangat paham dengan seluk-beluk dari pertahanan, keamanan, dan segala macam. Dan malam ini kita bertemu untuk menggali apa yang harus direformasi di Polri. Saya kira sangat banyak masalah, Pak. Ya. Masalahnya susah kita untuk mengurainya karena begitu banyak. Dan baru dalam 10 tahun ini, kalau saya amati, katakanlah 5 tahun terakhir lebih parah. Segala kejahatan terjadi pada Polri. Kejahatan memeras itu udah lumrah. Kejahatan yang lain yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ada jenderal yang mengeksekusi ajudan sendiri. Ada lagi Kapolda yang menjual narkoba. Kalau yang bunuh orang, ya nggak terhitung. Dan bahkan polisi dibunuh pun juga banyak. Istri bunuh polisi, istrinya pahlawan juga. Atau polisinya bunuh istri. Jadi kan betul-betul sangat memalukan. Pak Mahfud sendiri melihatnya perkembangan 5 tahun atau 10 tahun terakhir bagaimana? Ya banyak peristiwa memang yang menyebabkan kita, seluruh rakyat Indonesia dan para pemimpinnya berpikir ulang untuk menata Polri gitu ya. Itu sebabnya karena itu menjadi concern yang sangat kuat dari masyarakat ketika saya dihubungi dan diminta untuk menjadi tim atau komite reformasi Polri itu, saya katakan oke, saya setuju, saya siap membantu. Tetapi sejak saat itu saya tidak lagi bicara soal itu, karena begitu saya ditunjuk, saya harus punya semacam tata krama untuk tidak bicara substansi dulu sebelum jelas tugasnya tuh apa, kan sampai sekarang belum ada. Saya pun tidak pernah mencari tahu atau ingin tahu sampai di mana prosesnya. Pokoknya begitu saya mengatakan saya setuju, silakan aja terus apa yang akan ditugaskan kepada saya, di mana dalam posisi apa, itu semuanya terserah. Sampai kita bicara ini berdua, saya belum tahu juga perkembangannya yang resmi. Karena saya juga tidak pernah bertanya kepada siapapun di istana, tidak pernah bertanya kepada siapapun di pemerintahan. Saya hanya sama dengan Bang Karnia ya.
baca berita aja. Ini apa sih perkembangannya? Saya nunggu aja karena saya hanya menyatakan setuju. Jadi saya tidak proaktif sama sekali. Saya tidak tahu dan juga tidak ingin tahu kapan dan bagaimananya, itu terserah presiden saja. Bahkan kalau mungkin misalnya istana sudah menganggap itu yang dibuat transformasi reformasi Polri oleh Kapolri itu sudah cukup, ya silakan aja gitu. Tapi saya kira bukan itu maksud istana. Cuma Bang Karni, sampai saat ini saya tidak tahu apa perkembangannya dan akan diapakan oleh presiden. Saya tidak bicara substansi, materi, sudah banyak tadi disebut. Itu semua sudah masuk. Tapi hari-hari ini saya mendapat banyak kiriman dari berbagai daerah. Oh ya? Iya, kasus-kasus polisi aktif, mantan polisi dan sebagainya siap bersaksi. Gitu. Oh, malah mau jadi saksi? Banyak polisi aktif yang menjadi korban macam-macam gitu, ngirim ke saya. Tapi juga banyak dukungan yang mendukung. Polri itu masalahnya bukan di situ, ada di titik ini. Semua saya tampung aja. Termasuk yang media massa, biasanya saya ikut berkomentar. Saya tidak berkomentar karena saya menjaga etika juga. Saya tampung aja dulu pro kontra, yang kanan, kiri, yang tengah. Sudah numpuk begini di media saya nih. Ada yang bentuknya video juga gitu dan macam-macam. Nah itu semua nanti akan jadi bahan kalau tim ini jadi. Tapi terserah presiden juga mau apa, sungguh-sungguh mau bentuk tim atau enggak gitu. Saya pasif, tidak tahu Bang Karni. Jadi kalau saya ditanya apa yang akan dilakukan, saya sudah punya rancangan, tetapi rasanya kok tidak tepat kalau saya bicara sebelum tugas resmi diberikan. Gitu. Jadi antusias dari publik malah lebih duluan, termasuk dari perwira-perwira yang aktif di berbagai tempat, termasuk yang jadi korban, tapi juga termasuk orang yang nyaman gitu dengan situasi sekarang. Semuanya masuk lah, bahwa itu tidak harus dipandang begitu, ini masalahnya banyak masuk. Yang nggak setuju dengan ada reformasi banyak juga. Nggak banyak. Hampir semuanya setuju, tapi level reformasinya di mana? Itu saja tingkatan-tingkatannya. Ada yang ingin perombakan total, ada yang ingin enggak, hanya ada di sini dan seterusnya dengan argumen dan grafis-grafis yang dikirim tentang peristiwa, angka statistik, kemudian tempat pelanggaran tuh di mana, yang biasa menjadi pusat-pusat pelanggaran tuh. Itu mereka sebutkan juga, saya dapat banyak. Yang ada yang secara umum menganggap ya polisi itu ya baik-baik saja tuh di 750.000 desa di Indonesia tuh kan kasusnya sedikit, ada yang begitu. Tapi semua kita tampung, meskipun ada yang rasional, ada yang emosional, banyak sekali. Gitu, emosional bentuknya marah atau? Marah Pak, saya jadi korban ini, saya jadi korban itu, gitu dan sebagainya. Marah dengan keadaan. Iya. Ya. Bukan dengan pembentukan ini. Oh enggak. Kayaknya yang marah dengan pembentukan ini enggak ada di kalangan Polri. Kecuali mungkin opini yang timbul dari masyarakat bahwa Kapolri membentuk tim transformasi reformasi. Hanya itu kadangkala ada yang curiga. Tapi untuk tim ini rasanya semua dari kalangan Polri, masyarakat, kampus, akademisi, semuanya banyak udah memberi masukan kepada saya. Saya sudah mulai mengklasifikasi masalahnya. Baik, kalau kita nggak usah substansi ya, tapi kita bicara penggolongan aja. Ini kan ada 3 penggolongan. Ada struktural, ada kultural, ada instrumental. Menurut Pak Mahfud yang mana yang lebih harus prioritas? Yang prioritas menurut saya yang kultural ya. Kultural, ya, Pak. Iya, karena cara berpolisi itu yang nampaknya di mana-mana mengalami kerusakan yang perlu direparasi ya, kultural gitu. Nah, tentu merubah kultur itu kan tidak bisa terlepas dengan instrumen. Ya, saya kira beberapa instrumen itu harus dibahas juga. Karena beberapa instrumen itu kan bisa menentukan kultur juga.
Dan kita juga harus fair menurut saya. Kalau polisi sekarang dipandang sedang sangat rusak. Misalnya ya, kalau ada rekrutmen pakai kuota ya, 100% misalnya kuota Kapolri sekian puluh persen, Kapolda sekian, itu kalau rekrutmen ya. Itu bukan rahasia. Tetapi juga kita harus maklum, yang merusak kita juga. Yang nitip untuk masuk Polri itu DPR, menteri, dan sebagainya. Sehingga menjadi tidak enak kan kadangkala ya terpaksalah Kapolri yang punya kewajiban dalam hubungan-hubungan politik itu biasanya ya diberi jatah daripada ribut. Misalnya dengan ketua komisi ini, anggota DPR ini, menteri ini, dan macam-macam. Di lingkungan Polri sendiri banyak anaknya ingin sekolah sehingga orang-orang biasa itu menjadi sulit. Rekrutmen itu saya kira masalah. Ya, tapi kan bagaimanapun dia merusak itu bukan rakyat pencari keadilan. Ya, ya. Mereka yang elit di atas. Iya, kan? iya. Politisi, sipil, pejabat pemerintah kan gitu kan, yang merusak itu. Rakyat itu malah jadi korban. Gitu. Bukan hanya rekrutmen dalam banyak hal. Nah, itu yang sedang saya tampung sekarang. Ya. Lebih banyak pada masalah-masalah kultural. Gitu. Besar dong persoalan yang kita hadapi ini. Besar banget. Tinggal ya bagi saya penunjukan sebagai anggota tim nih kalau jadi, dan itu terserah presiden jadi atau tidak gitu. Ya, kalau mau sungguh-sungguh ada pertaruhannya kan. Pertaruhannya adalah apakah ini nanti mau dilaksanakan hasil tim reformasi ini. Karena upaya-upaya perbaikan yang sifatnya instrumental itu kan sudah banyak dilakukan konsep-konsep itu. Saya udah pernah nyerahkan ke presiden menjelang saya meninggalkan kabinet kemarin Menko Polhukam, tapi memang itu sudah menjelang pemilu oleh presiden mau saya laksanakan, mana yang harus undang-undang, mana yang harus PP, mana perpres, mana yang harus reposisi posisi, dan presiden waktu itu sudah nerima tuh punya saya. Tapi terus waktu itu kan pemilu, saya resign karena ikut itu ya running di dalam pilpres, saya sebagai cawapres yang mundur, dan itu presiden juga sibuk dengan pemilu juga, pemerintah yang lain juga sibuk sehingga ini belum disalurkan. Sebenarnya udah banyak kajian-kajian tentang itu. Saya juga menerima buku yang bagus karya Pak Krisnanda, ada 2 besar-besar gitu, itu saya baca bagus juga gitu. Nah sebenarnya kalau hanya konsep-konsep kayak gitu kan sudah banyak, masyarakat juga banyak gitu ya mengirimkan itu ke kita, bahkan disertai kasus-kasus. Tapi tinggal kita mau atau tidak. Kuncinya ini ada di mana? Prasyarat sebuah reformasi itu apa? Kan harus ditentukan dulu quick win-nya ya. Quick win-nya apa ini? Iya kan? Kalau tidak ada quick win-nya ya jadi omong-omong biasa. Kalau saya belum tahu. Bapak sendiri harusnya dari mana? Belum tahu. Udah banyak masukan ke saya, tapi saya rasanya tidak tepat ya bicara itu. Karena kan belum tentu juga tim ini jadi. Ini udah sebulan ya, sudah 4 minggu. Enggak ada kabar. Tapi saya maklum karena minggu pertama itu presiden terus ke New York sidang PBB. Terus minggu kedua digodok, masih ada masalah lain. Lalu yang ketiga ini Pak Prabowo ke Mesir lagi kan. Jadi kita tunggu aja. Tapi menurut saya sih enggak perlu waktu lama untuk menyelesaikannya, karena konsepnya udah banyak. Tinggal klasifikasi, ini masalah mau diapakan, diperdebatkan kan. Titik gini, ini mau diapakan, titik ini kan bisa begitu. Tapi yang paling kencang kan orang minta Kapolri diganti. Jadi bukan struktural atau instrumental tadi, malah reposisi. Ya itu usul. Bahkan juga ada tulisan itu yang dikirim ke saya tentang itu. Ada tulisan juga Sukidi ya di Kompas, itu juga kuncinya. Tapi ya kita lihat perkembangannya. Menurut saya itu iya, tetapi itu masa kalau hanya begitu perlu tim reformasi. Cuma reposisi itu kan kerjaan biasa bagi seorang presiden kan, bisa dilakukan kapan saja. Saya kira bukan sekedar itu, bukan sekedar reposisi. Reposisi itu iya, mungkin bisa berbarengan, bisa kapan saja. Itu kan sudah ada kalendernya ya.
banyak juga yang masuk. Itu malah yang dominan tuh usul-usul yang begitu. Tapi kalau saya berpikir ini kan urusan presiden ya, nggak perlu tim reformasi hanya untuk hanya untuk reposisi mengganti gitu. Tim reformasi mahal betul negara ini. Yang begitu besar hanya bicara masalah reposisi. Saya kira bukan itu. Dia sendiri bisa putuskan kan? Ya, iya. Siapa yang layak dia. Iya betul. Dan kapan harus diganti. Tapi Ya. Bapak ya dengan dibentuknya tim reformasi misalnya, optimis bisa kita perbaiki di polisi. Lalu gini Pak, sampai Kapolri seperti Pak Dibio Widodo, Unarto, Ya. bagus-bagus loh Pak. Bagus-bagus. Pak Tanto pun masih bagus. Terus Belakangan baru berantakan ini Pak. Apa ini penyebabnya? Ya, seperti saya katakan tadi, masalahnya seperti yang banyak beredar itu, pertama kalau saya ya, itu pengaruh politik. Orang-orang sipil aja kita saja yang sering juga menggoda polisi agar berlaku tidak baik ya, kalau di tingkat elit ya. Itu satu. Ya itu tadi, orang melarang polisi tidak bagus, minta polisi bersih, tapi mulai rekrutmennya sama sekali tidak ada meritokrasi. Ini keadaan yang muncul sekarang ini. Ya kita atur bagaimana agar istilah meritokrasi itu nantinya bisa diterjemahkan di dalam rencana kerja. Menurut saya quick win-nya ke meritokrasi itu. Lebih ke meritokrasi. Iya, daripada mencopot orang, mengganti orang, meritokrasi aja, lalu langsung diberlakukan gitu. Kan gitu. Iya. Bagaimana cara memberlakukan itu nanti biar tim saja. Tentu masih banyak. Saya belum bisa bicara banyak karena saya berpikir kita akan ketemu ini belum boleh bicara hal-hal yang detail. Saya bicara itu nanti kalau sudah ada forumnya yang resmi dulu. Udah konkret lah. Ya sudah konkret, saya sampaikan dulu di forum, baru saya boleh mengambil kesepakatan di antara kami. Mana yang boleh dibicarakan ke publik, mana yang ditahan dulu agar tidak kacau pembahasannya, dan mana yang harus ditahan sampai dilaporkan ke presiden. Kan mesti begitu tim itu, tidak boleh semua dibicarakan ke publik kan. Informasi kegiatannya is oke, bisa dibicarakan, tapi substansinya berkelompok tentu saja. Pertanyaan saya Pak, ada tuntutan juga yang lebih ekstrim, bukan sekedar reformasi, tapi malah potong generasi. Bagaimana Bapak lihat ini? Kayak Georgia. Iya, Georgia, yang polisinya dipecat semua lalu bisa berhasil gitu ya. Tapi ada juga satu negara di Amerika Latin di mana itu polisi dicutikan, tidak boleh masuk, diskors gitu. Wah, di satu kota langsung rusuh karena polisinya tidak ada yang mau kerja, mogok karena ada itu. Bisa ada yang berhasil seperti tadi Georgia ya, bisa berhasil. Tapi kayak negeri megah mertuan iya, tadi. Saya itu dikirimi oleh seorang polisi bintang 3. Berita tentang di Georgia dan di negara lain. Yang satu berhasil, satu enggak. Polisinya malah mogok, kacau semua. Terjadi pemberontakan. Perampokan di mana-mana hanya sehari. Penjarahan pasti. Penjarahan habis-habisan. Nah, itu sebabnya saya sering mengatakan ya kita punya polisi jelek-jelek dikit lah. Agak lama. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak punya polisi yang aktif. Karena polisi yang baik itu sebenarnya Karni. Polisi itu jumlahnya kan kalau tidak salah 450 sekian ribu ya. Kalau kita hitung dengan wilayah, tempat penugasan dan kasus-kasus itu kan sebenarnya sangat banyak polisi yang baik. Ada yang karena terpaksa dia diam agar selamat, tapi tidak melakukan apapun. Ada yang juga yang tidak punya risiko apa-apa membantu rakyat kecil juga banyak. Saya katakan, kalau ada 757 desa di seluruh Indonesia dan setiap hari aman,
Itu kan berarti udah bagus kan. Nah, ya tinggal itu tadi, pembenahan perilaku kultural di tingkat, saya kira tingkat-tingkat jabatan struktural dari tingkat pusat sampai, paling enggak sampai ke Kapolres itu, jabatan-jabatan strukturalnya. Saya kira rusaknya di situ. Nah, nanti itu kunci mengubah perilaku itu sebenarnya kan leadership. Iya kan? Iya, iya. Tapi nggak ada hubungan dengan gaji segala macam ini. Mungkin nanti akan ada. Karena begini, biaya operasional polisi itu kan kecil sekali. Nah oleh sebab itu ketika dia melobi DPR agar anggarannya banyak, DPR-nya nitip kasus, nitip orang, agar teman saya yang di sana dipindah, agar teman saya di sana dinantikan bintang 1, agar dan macam-macam. Itu karena polisi tidak independen, karena apa? Anggarannya kecil dan dia harus minta agar DPR tidak ini. Nah, di situ digunakan untuk kolusi. Ya. Jadi kita tidak juga boleh menyalahkan polisinya semata-mata. Kita juga orang-orang sipilnya, ya, politisi sipilnya. Gitu supaya juga diperbaiki gitu. Anggaran kecil iya, kita sudah tahu sudah lama, tapi kalau hanya itu akan menyebabkan polisi rusak. Semua institusi itu anggarannya kecil. Kalau Anda bicara agar polisi baik gajinya dinaikkan, ya enggak juga dong. Agar guru baik ya gajinya dinaikkan karena polisi itu dididik oleh guru kan gitu kan. Lalu jaksanya bilang, saya juga penuntutan harus baik. Hakimnya bilang semua ingin naik gaji. Itu betul, tetapi menurut saya itu bukan kuncinya. Karena kalau itu terjadi nanti yang lain juga akan minta. Anggaran negara enggak ada. Gak cukup. Iya, makanya gotong royong itu menjadi penting dari yang ada, lalu kembali kita kerja sama-sama lah gitu agar negara ini baik kan begitu. Ya coba ya kalau kita berpikir itu kan berpikir ke depannya, tapi kalau kita berpikir ke belakang, apa sebenarnya menyebabkan kerusakan sekarang ini parah sekali sampai semua orang ngeluh. Sampai ada lagu yang diputar judulnya bayar-bayar. Bayar-bayar. Nah, ya, itu mungkin itu salah satu akibat ya dari kecilnya anggaran sehingga polisi itu kemudian mula-mula dibiarkan mencari biaya-biaya sendiri yang ringan gitu. Misalnya gini loh Bang Garni, polisi itu suruh keliling patroli gitu. Bensinnya hanya 3 liter gitu. Baru putar sekian udah habis. Anggaran enggak ada. Akhirnya nyetop orang di jalan cari-cari salahnya. Sudah ada SIM-nya, dicari kok BPKB-nya mana, akan dicocokkan BPKB-nya di rumah, agak lancar gitu, bayar aja di jalan gitu kan. Lalu jadi kebiasaan. Tapi yang banyak dari itu hedonis. Iya, hedonis. Bukan karena kebutuhan operasional kurang, itu hedonisme banyak sekali di kalangan mereka. Bahkan ada seorang perwira tinggi cerita ke saya, kalau ada pertemuan antara angkatan itu, apa sih? Yang mereka banggakan itu, mereka udah punya siapa di antara angkatan kita yang sudah jadi Kapolres, mobilnya berapa, rumahnya berapa. Lalu pamer kekayaan di antara mereka. Yang dianggap sukses itu yang banyak rumahnya dan banyak mobilnya. Ya, dan punya kedekatan koncoisme dengan pejabat-pejabat penentu. Nah itu dianggap berhasil. Nah itu yang menurut saya harus diperhatikan. Itu salah satu ya masukan. Saya punya banyak masukan di meja saya itu setiap hari saya olah gitu apa ini masalah. Seumpama misalnya tim ini tidak jadi juga enggak apa-apa juga. Makanya saya tidak pernah bertanya, tidak pernah ingin bertanya juga. Kapan kepresnya, kapan dilantainya saya juga. Gitu. Tapi bahan-bahan itu udah banyak masuk. Ya kita harapkan kalau nggak jadi buku itu Pak. Jadi buku. Iyalah. Jadi apa harapan Bapak ini ke depan dari polisi ini? Karena ya sebagian besar rakyat ya yang ngerti itu kan putus asa, lihat ya, keadaan ini. Artinya kayak nggak ada harapan. Enggak lah, mari kita bangun bangsa ini. Saya kira kita belum terlalu rusak. Ya, masyarakat kita itu masih punya kearifan-kearifan untuk memaklumi ini. Tetapi
kearifan-kearifan ini kadangkala satu saat bisa meletus, tapi letusan itu sesudah selesai ya arif lagi. Yang penting ada perbaikan. Nah kemarin saya kira bukti kan, kita arif berlama-lama, kok enggak ada perubahan, kan 2 kali peristiwa kan, Agustus, setiap Agustus ya. Yang dulu 20 Agustus, ya kan? Iya. Yang tahun Agustus tahun 2024 pertama, lalu Agustus 2025, ya kan? Terjadi ledakan yang organik menurut saya. Bahwa ada yang menumpang kemudian buat rekayasa, iya. Itu akibat saya kira masyarakat sudah tidak mampu lagi bertahan dan tidak mampu ditipu dengan buzzer, dengan apa, semuanya langsung bergerak serentak. Terjadi itu. Kalau kita tidak memperbaiki diri ya susah gitu. Bisa ke depan lebih buruk lagi. Bisa lebih buruk lagi. Yang kita khawatirkan itu kan gini Bang Karni. Kalau ketidakpuasan, ketidakadilan merajalela, itu akan 2 yang akan menyebabkan orang itu akan merusak republik. Pertama, para penjahatnya itu daripada ada perbaikan, nanti saya ditangkap, rusak aja sekalian. Agar apa? Agar saya nanti kalau negara ini bubar atau pecah, saya sudah aman. Sini sudah urusan persatuan. Tidak bertanggung jawab lah. Iya, tidak bertanggung jawab. Misal saya penjahat besar kan, takut lari kemana, ndak bisa nih ditangkap terus. Akhirnya kan berhak, udahlah negara ini bubar. Menjadi misalnya negara yang terpecah-pecah, saya pindah ke negara sana. Selesai dia, aman. Ingin. Lalu yang kedua, yang akan menyebabkan negara bubar itu ketidakadilan. Orang yang merasa menerima ketidakadilan itu sendiri. Loh kalau saya seperti ini, buat apa sih ikut pemerintah? Kan gitu orang pada akhirnya. Sehingga itu juga potensial. Yang kan dulu pernah di awal-awal reformasi. Udahlah, jangan ikut-ikut pemerintah pusat. Ada yang ingin merdeka, ada yang ingin federal. Kan karena katanya tidak adil pengelolaannya. Nah, ini yang menurut saya harus kita Ya sekarang pun lakukan. masih ada bibit-bibit itu. Bibit-bibit itu ada dan itu tinggal disiram aja kan. Tinggal disiram. Jadi Bapak sampai hari ini belum dapat pemberitahuan apa-apa ini? Belum dapat pemberitahuan dan saya tidak ingin mencari tahu. Karena saya juga ya terserah presiden aja. Kalau ingin baik dan saya dianggap bisa ikut, saya ikut. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Kan kerjaan banyak banget. Saya harus berkeliling juga nih hampir setiap hari kan. Ceramah di mana, kuliah di mana. Tapi kalau ada ini kan harus mengubah jadwal, ritme kegiatan juga. Dan ini, tim ini sifatnya ad hoc. Ad hoc itu ya, saya artikan tuh sebentar. Paling ya 3 bulan. Sebentar lah. Paling saya artikan paling 3 bulan sudah rampung. Tinggal mau apa kan gitu. Ya tergantung timnya juga Pak. Iya. Iya, tergantung timnya dan tergantung yang mimpin juga kan, ngarahkannya kemana, ininya kemana kan gitu kan, apa yang perlu, apa yang tidak, apa yang prioritas, apa yang enggak. Tapi bagi saya yang penting kita cari quick win-nya dulu. Kalau enggak ya momentumnya lewat, lagi nanti justru lagi ada momentum lagi hilang lagi. Kita kan selalu kehilangan momentum. Ya apalagi tadi ada 3 bidang kan, Iya. ada struktural, ada kultural, Ada instrumental, yang mana didahulukan. Ya tapi tadi kita sepakat kultural ya. Ya, saya kira kulturalnya lebih penting. Karena instrumental dan kultural ini adalah produk reformasi kan. Masa mau dianu lagi gitu. Gitu aja. Baik Pak, Oke. karena belum bisa digali lebih dalam. Cukup ya. Kita akhiri sampai di sini. Pemirsa, kita ketemu lagi Kadi Ilyas Club yang akan datang.